Wike ini yang keberapa nih Bu Wike? Tampil latihannya? Oh, Bu yang Ani, kedua, ketiga? ke ketiga ya, Bu Ani. Ya, oke. Oh, yang senior sekali. Hari Sabtu tampil dia. Oke, oke. Santai ya Bu Wike, Bu Ani ya. Ya. Round satu selesai dulu, baru pindah kedua, selesai dua, baru pindah ketiga, tarik nafas dulu, baru pindah ke selanjutnya ya. Ya. Santai ya Bu, karena ayatnya nggak panjang ya. Jadi cukup ada waktu Bu Wike. Bu Ani, ya. Ani Fitiani. Ya. Maaf, Pak Master ini masih masih beranimasi. Belum di ini belum dirubah. Iya, ya. Nanti dirubah. Silakan Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64 dengan metode Al-Hasani. Disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani, pendamping Ani Fitiani dari kelas Fatonah 14. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim Maaf. tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim tulis tahdi'u innallaha mukhrijum ma tahdarun. Oh, kebalik. Maaf, Pak. Permisi. Ya Allah. Bentar, Pak. Ah, Kenapa nih Bu? sebentar, Pak. Kok gini sih? Gini sih. Ya, jadi silakan, Bu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64 terdiri dari 3 bagian dan dibagi dalam 20 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai dengan 15. Bagian ketiga, penggalan 16 sampai 20. Penggalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64. Penggalan pertama, Yahdaru. Penggalan kedua, Al-Munafikuna. Penggalan Coba Bu, ketiga, Yahdaru apa Yahzaru Bu? Yahzaru. Ya, kedengaran saya. Yahzaru ya. Ya. Iya, ya. Penggalan pertama, Yahdaru. Penggalan kedua, Al-Munafikuna. Penggalan tiga, An. Penggalan 4,
tunazzala, penggalan 5 alai, penggalan 6 him, penggalan 7 suratun, penggalan 8 tunabbi'u, penggalan 9 hum, penggalan 10 bi, penggalan 11 ma, penggalan 12 fi, penggalan 13 fi, penggalan 13 qulubihim, penggalan 14 kuli, penggalan 15 istahji'u, penggalan 16 inna, penggalan 17 allaha, penggalan 18 mukhrijum, penggalan 19 ma, penggalan 20 tahdaru. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64, bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, yahdaru, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, ciri ya di awal, domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata hadiro, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 99, artinya dia sedang akan waspada. Penggalan kedua, al-munafikuna, bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata benda, alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif, mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri subjek jamak, waw sukuna. Akar kata nafako, pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal, munafikun. Pola kata benda tunggal, mufa'ilun. Pola kata benda jamak, mufa'iluna. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 463, artinya orang-orang munafik. Penggalan 3, an, bentuknya huruf bermakna, yang memfathahkan huruf akhir dari KKSAD, artinya bahwa. Penggalan 4, tunazzala, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Aslinya tunazzalu. Pengaruh huruf an sebelumnya menjadi tunazzala. Ciri tu di awal dan domah di akhir. Ciri pasif, harokat huruf pertama domah dan harokat huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif, via, akar kata nazala, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 448, artinya sedang akan diturunkan. Penggalan kelima, alai, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan keenam, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ketujuh, suratun, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda, tanwin dan tak marbutoh. Ciri tunggal sesuai kamus, ciri subjek domah tain. Akar kata sawaro menjadi saro, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'latun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus
halaman 184, artinya surat. Penggalan ke-8, tunabbi'u, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri tu di awal dan domah di akhir. Pelaku hiya, akar kata naba'a, pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1375, artinya dia sedang akan memberitakan. Penggalan ke-9, hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan ke-10, di, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-13, qulubihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama, qulubi, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya quluban, karena ada pengaruh huruf jar menjadi qulubin, karena ber-KBM menjadi qulubi. Ciri kata benda, huruf jar dan tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata kolaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kolbun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fu'ulan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Kata benda kedua, him, merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk qulubihim, hati mereka. Arti Quran surat At-Taubah ayat 64 bagian pertama. Yahdarul munafiquna ang tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut bahwa satu surat akan diturunkan atas mereka. Yang surat itu memberitakan apa yang ada di dalam hati mereka kepada mereka. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian kedua, penggalan 14 dan 15. Uli, bentuknya, penggalan 14, uli, bentuknya kata kerja perintah, aslinya ul, karena harokat kata setelahnya sukun, sehingga lam diberi harokat kasroh, menjadi uli. Ul, KKP berasal dari KKSAD takulu. Dibuang, ciri KKSAD-nya ta, menjadi ulu. Huruf pertama hidup sehingga tidak diperlukan alif penolong. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi ul. Sukun bertemu sukun tidak bisa terbaca sehingga waw sukun sebagai huruf sia menghilang menjadi ul. Pelaku anta, akar kata kuala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk semula. Untuk aslinya. Dalam bentuk aslinya.
Jadi kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian berubah menjadi pola berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Bu, Iya, sebaiknya sebelum membacakan kaidah 1 huruf sia poin 2 itu, supaya fokus kan, sebutkan dulu koala berubah menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 begitu. Tadi Ibu berubah, nggak sebut dulu kawalanya. Jadi supaya fokus ya, ya, koala berubah menjadi kola sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2 gitu ya, Bu. ya. Disebutkan lagi Iya, ya. Kak Master. Ya, Ini kaidah sia poin 5 ini apa ditulis Kak Master? Ini kan dari kuli kan bukan KKSAD. ya kan asalnya dari KKSAD. Oh, Makanya karena selalu dari Bu, dahulu KKP ini. kan kita doakan KKP berasal dari KKSAD. Oh iya. Berarti Jadi ada yang dari apa yang berlaku dahulu di ini KKSAD, ya, Bu ya? iya. Makanya kita selalu kaitkan kan Bu ya, KKP berasal dari KKSAD. Berarti kaidah-kaidah yang berlaku di KKSAD tetap berlaku di KKP. Karena KKP khusus nggak ada kaidahnya kecuali yang harkat alifnya aja kan Bu. Oh iya, Oke Bu Bu, ya. Kasih Bu ya, Kak Master. oke mantap. Lanjut, Bu. Ulang lagi. Ya, coba. Akar kata kowala berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kowala berubah menjadi kola berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-15, istahji'u bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, yaitu tastahji'una. Proses menjadi KKP dibuang huruf ciri KKSAD-nya yaitu ta, karena huruf pertama tidak berharokat sehingga diperlukan alif penolong. Alif penolong memperhatikan pola menjadi istahji'una. Kemudian na di akhir berubah menjadi alif, menjadi istahji'u. Bukan na berubah alif Bu, na berubah alif nggak ada. Na diganti alif, Oh iya, dibuang na ganti alif. dibuang na dia. Yang berubah jadi alif itu waw dan ya aja ya, huruf sia. Jadi istahji'una na berubah menjadi Nah dibuang ganti alif. Sesuai dengan materi kan ada tuh. istahji'una huruf akhirnya diganti istahji'una huruf na di akhir diganti alif menjadi istahji'u. Pelaku antum akar kata haja'a pola istaf'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 482, artinya kalian berolok-oloklah.
Arti Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian kedua, tulis tahji'u, engkau katakanlah, kalian berolok-oloklah terhadap Allah dan Rasul-Nya. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian ketiga, penggalan 16 sampai 20. Penggalan 16, inna bentuknya huruf bermakna yang memfathahkan subjek dan mendomahkan penjelasnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-17, Allah merupakan subjek, aslinya Allahu, karena ada pengaruhan menjadi Allah. Ngaruh inna. Karena ada inna, Pelan-pelan Bu, pelan-pelan aja Bu. Itu kena buru-buru itu ya. Pelan aja Bu. Ini waktu Ibu cukup banyak ini ya. penggalan 17, Allah merupakan subjek, aslinya Allahu, karena ada inna sebelumnya menjadi Allah, artinya Allah. Penggalan 18, muhrijun, bentuknya kata benda, pelaku aktif, tunggal. Ciri kata benda, mu dan tanwin, ciri pelaku aktif, mu dan huruf akar kata kedua kasroh. Ciri tunggal sesuai pola. Bu, ada Pak Master ngomong kemarin kan akar kata kedua atau huruf kedua akar kata. Kalau akar kata kedua berarti banyak akar katanya kan. Itu Pak Master kemarin Pak Master ingat ya. Iya, Nah, huruf akar kata kedua berarti akar katanya ada 1, ada 2, ada 3. Ini hurufnya yang kedua ya Bu. Jadi Kan biasanya udah benar ini. Bukan huruf akar kata kedua, huruf kedua akar kata. ya, ciri pelaku aktif, mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Iya. Kedua akar kata kasroh. Ciri tunggal sesuai pola, akar kata koroja, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya yang mengeluarkan. Penggalan ke-19, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa ya. Penggalan ke-20, tahdaruna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, ciri tak di awal dan waw sukuna di akhir. Pelaku antum, akar kata hadiro, ola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 99, artinya kalian sedang akan waspada. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 64 bagian ketiga, innallaha muhrijum ma tahdarun. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian waspadai, takuti. Arti keseluruhan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Tulis tahji'u. Innallaha mukhrijum ma tahdarun. Orang-orang munafik itu takut bahwa satu surat akan diturunkan atas mereka, yang surat itu memberitakan apa yang ada di dalam hati mereka kepada mereka. Engkau katakanlah, kalian berolok-oloklah terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan apa yang kalian takuti. Sebentar Bu, sebentar. Ini udah benar ya.
Cuman saya melihat halamannya banyak kepakai oleh hiasan-hiasannya sehingga untuk materinya tinggal sedikit, nggak sampai 50% ini. Ya. Menurut saya Pak Master, jadi ini mungkin yang 5 di kanan, 5 di kiri ini tinggal mungkin ambil 2 aja pindah ke atasnya dari sehingga space-nya untuk ayat yang akan dibaca dan terjemahnya bisa lebih luas. Gimana Bu? Oke. Ya, Gimana Pak Master? Ini kan ini 50% ya Pak Master, kalau kita hitung nih separuh diambilnya halaman untuk hiasannya. Iya. Dihilangkan hiasannya ya. Hiasannya kan ya boleh lah, tapi yang kecilin pindah ke atas. Jadi untuk ayat ini bisa dipelebar dan terjemahnya bisa digedein dikit. ya, Jadi bisa lebih lebar dia kan, Bu. iya Pak. Mungkin itu aja masukan saya Pak Master. Jadi Ya, hiasannya itu tidak mengalahkan materi yang sedang kita bahas. ya. Terus Nanti, selanjutnya begitu juga Bu Wike ya, untuk ya. hiasan-hiasannya. Tapi nanti ya Bu ya. Nggak apa-apa Ya. ya. Kita lihat lagi dari awal ya Bu ya. Kalau ada yang terlewat nanti. Ya, ya. Oh ini udah nih ya, udah dipanjangkan teh. Yang 5 kiri 5 kanan ini pindah ke atas 1. Jadi tinggal 2 aja, Bu. Yang kanan 1, kiri 1. Ini dilebarin dikit ya. Iya, Nanti semuanya Bu nanti ya. baik. Diatur lagi ya. Baik Bu ya. Oke, lanjut. Kalau ini nggak apa-apa ini. Ini juga Bu ya, dihilangkan Bu ya kiri kanannya. Ya, setuju. Ini dikit. Nah, ini udah template-nya dari awal seperti ini. Iya, nanti Nanti kalau udah di- diganti satu udah berubah semua ya Bu ya. Template aja. Ya, nanti ya Pak Master. Iya. Lanjut Bu. Ini juga ini ya. Huruf besarnya ini apakah setiap penggalan itu huruf pertamanya besar atau kecil? Setiap penggalannya ini kan dia gede. Pas di orang-orang munafik gede, tapi di bawah kecil. Ini standarnya gimana? Sesuai Oke, kecil. ini ya Zaru itu dianya siapa Bu? Oke. Orang munafik. Nah, orang munafik berarti dianya jangan Ini besar. kecil ya. Ya. Jadi dianya tuh dianggap Allah jadinya kan. Jadi kita padahal juga kita seragamkan ya kecil semuanya, kecuali untuk kata ganti Allahnya atau untuk kata Allah dianya. Nah, O-nya aja kecil aja. Nah, kecilkan lagi Bu. Ya. Nah, bahwa ya, dia ini Ini yang juga dia di kecil. sini siapa Bu? Ini Surat. berat, Kecil. berarti kecil. Ya, seragam nanti gitu, yang lain mau bikin Nah, gitu itu kan. kan. Ini kecil. Ya, kecil. Kecil kan tadi Yang gede itu surat. kalau dianya Allah ya. Ya. Nah, ini udah benar nih kan. Atas, mereka, surat. Nah, ini kecil nih kan. Nah, ini benar ini. Ya. Ya. Bu Yasnidar ada nggak nih biasa suka ngecek Bu Yasnidar?
Kalian ini juga kecil, boy. Engkau ini Iya, iya. Ini kecil ya. Ini untuk menguraikan KKP dari KKSAD ini, Ibu bisa ini, Bu. Nggak perlu dituliskan ini. Ya, insya Allah. Nah, ya. Supaya nggak blank nanti Ibu tulis saja di itu ya, Bu ya. Ya. Di PPT-nya, di itunya, di catatannya ya. Ya kadang-kadang kan kita tuh pada saat itu jadi lupa gitu ya. Nah, Ibu udah siap dengan ininya gitu. Nah, di backup ya. Lanjut, Ibu. Ya, lanjut. Ini pada saat membacanya pelan-pelan aja ya, Bu ya. Ya, Pak. Misalkan ciri kata benda, mu, dan tanwin kan. Nah, berhenti dulu, jangan langsung ya. Jadi ada jedanya antara ciri kata antara mu dan tanwin kan. Nah, baru beberapa saat kemudian baru ciri pelaku aktif ya. Ada mu dan ada dan huruf kedua akar kata kasroh ya. Akar katanya hadiro ya, Bu. Iya, betul. Coba baca, Bu. Yang mana? Hadiro. Oh, yang ini. Akar katanya apa? Hadiro. Hadiro ya. Zanya itu kan tipiskan. Lidahnya dikeluarkan ke gigi atas. Hadiro. Hadiro. Ya. Lanjut, Bu. Ya. Ini artinya gini aja, Bu ya, atau dinaikkan ke atas, Bu ya. gimana ya? Ini kan di sini ada Nanti space-nya disesuaikan, nanti otomatis dia ke atas dia kan. Iya. Melebar ke kiri dan ke kanan dia nanti kan. ini kan ada itu Bu ya, kata deh. Engkau itu. Tanazi'uhum ya. Yang mana? Yang tunazi'uhum kan ada hum ya. Tunabbiuhum. Tunabbi'uhum ya. Ya, Jadi kan itu dia memberitakan kepada ya. mereka ya. Kepada merekanya di atas nggak ya? Sekarang coba kita kembalikan ke apa dulu? Kita diskusi dulu. Kita kembalikan ke penggalannya. Tunggu, penggalannya dulu, penggalannya dulu. Oh, mesti pada mati begitu. Dinaikkan gitu. Ya. Dipindah ke depan atau gimana? Yang itunya yang kepada mereka di belakang tuh ya. Taruh ke depan kan? Ya terus ke Oke. depan ya. Oke, sekarang kita kembali ke apa dulu? Kita diskusi dulu. Kita buka diskusi. Kita kembali ke penggalannya dulu. Nah, ini kan ngikutin aja. Oke, sebelumnya. Terus sebelumnya. Awal. Penggalan. Terus sebelumnya. Oke. Tunabbi'u. Oke, kan dia memberitakan. Sekarang objeknya apa ini yang dia beritakan?
Kan yang diberitakan ma apa tadi kan? Iya. Makulubihim kan? Mm-mm. Jadi kan humnya itu kan sebagai sebenarnya humnya ini kan keterangan aja nih Pak. Kemarin kan ada diskusi itu kan. Tapi karena dibuat objek, olehlah objek. Humnya ini kan jadi kan dia menceritakan isi surat itu kan bukan menceritakan tentang mereka tapi apa yang dalam hati mereka kan. Kan itu Pak Mas. Jadi kita tarik ke depan makulubihim itu Kan humnya. kemarin itu kan kata memberitakan ini Bu ya, kan Ya, punya dua objek kan. ya, bukan Ya, sedikit jadi objek saja. memberitakan kepada siapa kan Bu ya. Ya, Nah, jadi jadi dia itu ya jadi terus hum ini kan ini. Nah, sehingga pada saat itunya lebih lebih ini itunya Bu ya. Kalau di merekanya itu kita inikan dulu gitu. mungkin kita kasih satu dua Pak. Tunab BU. Kita katakan objek satu, objek dua. Objek satunya apa ini? Tunab BU-nya. Objek Ya, satunya apa? ya hum ini Bu ya. Enggak lah, mafikulubihim lah Pak. Kan tidak menceritakan tentang mereka, tapi menceritakan tentang mafikulubihim kan? Kan objek utamanya kan mafikulubihim itu. Ya enggak? Menceritakan apa yang ada. Jadi pada saat surat itu menceritakan tentang apa yang ada dalam hati mereka, bukan menceritakan merekanya. Tapi apa yang dalam hati mereka kan? Iya. Tapi kan di sini menceritakan kepada mereka kan Bu ya. Kan di sini Iya kan dia betul. ada ketakutan kan Bu ya ini. Mereka itu takut kan akan diturunkan surat apa kenapa gitu kan. Nah, akan diberitakan kepada mereka yang takut tadi gitu kan. Ya Bu ya. Ya takutnya kan karena mafikulubihim tadi Pak. Dia takut karena apa yang di hati mereka diceritakan. Makanya di situ kan apa pertamanya tuh mafikulubihim itu yang kita tarik ke depan, kita utamakan itu. Konteks dua-duanya masuk Pak. Bapak masuk ke bumi depan juga masuk, bahkan juga masuk. Itu kalau konteks nggak ada masalah. Nah, kita bicara gramatikal kan. Hmm. Oh iya Bu Kita ya. bicara gramatikal, kita bicara kalau konteksnya dua-duanya nggak masalah Pak. Di banyak terjemahan tuh biar ada yang depan humnya, ada menciptakan kepada mereka apa yang dalam hati mereka benar, menceritakan apa yang dalam hati mereka kepada mereka benar juga. Dua-duanya nggak ada salah. Cuman karena kita gramatikal, kita lihat objeknya yang utama yang mana. Menceritakan, nah, menceritakan apa yang diceritakannya. Tentu dalam hati mereka ada hasud, dalam hati mereka ada apa. Bukan menceritakan mereka badannya tinggi, kulitnya putih kan enggak, tapi menceritakan apa yang ada dalam hati mereka kan. Itu enggak Pak Mas, dari segi kalimat ini. Oh iya Bu ya. Nah, jadi karena dalam apa yang itu, jadi kita tarik ke depan tadi, coba terjemahnya lagi. Nah, coba kembali ke terjemahan. Ah, ini kan apa akan memberitakan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi memberitakan apa yang dalam hati mereka kepada mereka. Bukan Iya Bu memberitakan ya. mereka. Hmm. Ya kan gitu ya Pak Mas? Iya Bu ya. Nah, oke. Kalau dua-duanya Pak Mas nggak salah sih. Kalau lagi saya nggak katakan salah. Cuman karena kita belajar gramatikal, ya kita mencoba semaksimum mungkin menyesuaikan dengan gaya bahasa gramatikalnya. Gimana Pak Mas? Setuju? Ya, ya setuju Bu ya. Oke, lanjut. Tinggal ditanya-tanya lagi Bu ya. Oke, kembalikan ke satu dulu. Ya, Zaru, Ibu kamu siapa ambilnya, Bu? Mahmud Yunus. Ada dua kata hazara di sini ya. Yahzaru dan tahzaruna. Apa beda kata yahzaru dengan tahzaruna, Bu? Apa beda dan persamaannya? Pelakunya Nah, bedanya apa? Yahdaru, pelakunya huwa, tahdaruna, antum. Nah, yang persamaannya Persamaannya kata akar katanya. apa aja yang sama? Jangan 4 poin, dekatnya dengan 4 poin. Peningkatan dengan 4 poin. Gimana Bu ya maksudnya? Peningkatannya dengan 4 poin, jadi bentuk, pelaku, akar kata, pola.
Apa aja yang sama? Hmm. Bentuknya sama kan, kasar sama KSAD. Oh iya, Nah, ya terus bentuknya KSAD. Kemudian cirinya, kok cirinya kan udah jadi beda kan, Bu? Kan kita ini bentuk kan, bentuk sama kan, pelakunya sama nggak? pelakunya beda. Nah, beda. Itu Nah, ceritakan. kalau akar kata, Akar kata sama. nah sama. Kemudian pola, Pola eh, pola fa'ala sama dengan kan sama, Bu, Yahzaru kan, Tahzaru, Tahzaruna kan, ya, kan polanya sama kan, Bu ya? yang sama ya. Nah, jadi yang sama apa saja, Bu? Yang sama tadi akar kata, Bentuk dulu. Urutannya. bentuk, kemudian akar kata, pola. Nah, Ya, ya, itu. perbedaannya apa? Perbedaannya pelaku. Ah, gitu ya. Jadi kalau kata kerja, kalau ditanya perbedaan persamaan kan, lakukan pendekatan dengan 4 poin tadi. Makanya kita sudah punya pakemnya ya. 4 poin itu yang kita menjawab. Apakah bentuknya sama? Oh, sama. Pelakunya beda. Kenapa? Satu tahzaruna, satu yahzaru. Akar katanya, oh sama-sama azira. Polanya sama-sama fa'ala. Ya, gitu ya, Bu. Jadi kita tahu bahwa hanya beda di pelaku. Ya, baik Bu ya. Oke, oke. Kan masih di kata hazira. Itu di kata hazira, pola apa saja yang ada? Hanya ada dua, pola fa'ala dan fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala. Oke, sekarang kita kata yahzarun aja kembali. Coba dibuatkan KKP-nya, Bu. Waspadalah, itu kan dibuatkan waspada. Engkau waspadalah, apa tuh? Berarti dibuat dulu KKSAD, yahdaru, menjadi KKP, dibuang ciri KKSAD-nya KKP berasal dari apa, Bu? dari KKSAD. Apa KSAD-nya? Tahdaru. Oke, silakan. Tahdaru, taknya dibuang, huruf itunya tidak berharokat sehingga diperlukan alif penolong. Huruf intunya itu huruf yang mana tuh, Bu? huruf Jangan huruf pertama. intunya. Huruf Huruf- intunya bisa di depan, bisa di tengah, bisa belakang nanti. Huruf pertama, Ah, huruf pertama tidak berharokat sehingga diperlukan alif penolong. ah. Alif penolong berdasarkan pada huruf kedua akar kata. Memperhatikan, oh. Perhatikan huruf kedua akar kata, sini fathah, jadi alif penolongnya kasroh. Sebutkan kalau Oke. fathah dan kasroh, ya. Kalau Ya, fathah dan kasroh ada penolong, kasroh, gitu. diperlukan alif penolong, harokatnya kasroh, dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi ihdar. Oke, ihzar ya. Ihdar. Oke, sekarang Bu, dalam memberikan harkat alif penolong itu ada 3 kategori. Pertama kategorinya ini ya, pola fa'ala ini dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua akar kata fathah atau kasrah, maka alif penolong kasrah. Jika huruf keduanya doma, maka alif penolongnya doma. Zur misalnya ya. Itu kategori pertama. Yang keduanya apa Ibu ketahui? Sesuai pola. Coba sebutkan. Huruf alif penolong berdasarkan memperhatikan pola. Alif penolong, Coba alif, gimana? alif penolong yang berdasarkan pola. Coba contohnya. Pola apa saja itu? Pola af'ala, Patah. ya. Pola istaf'ala. Istaf'ala. Polanya apa? Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa jaya Tinggal kamu perhatikan apa?
Memperhatikan huruf sia di belakang. Ya. Halo. Apa keterangan jika Jika Halo. ada huruf sia di akhir Halo. katanya, kaidah 8 itu, Bu. Coba baca aja kaidah 8, Bu. Halo, Bu. Itu kaidah 8 itu ya. Tolong. dalam Ya. KKP pemberian harkat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Ada 9. Ya. Jika huruf sia-nya alif dan iya, maka Oke. harokatnya huruf alif dan Harkat alif penolong. maka harokat huruf alifnya kasroh. Ya. Jika huruf sia di belakangnya wawu, maka harokat alif penolong adalah domah. Oke. Betul, Pak Ong? Pak Ong Sugiono, gimana? Gimana Pak? Ini saya baru buka, kenapa? Ya. Oh, baru. Oke, ikutin dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya ke Bu Erna Justi. Betul, Bu Erna Justi, terang tadi? Dari Bu Ani Fityani tadi. Ya, iya Bu ya. Coba diulang, Bu. 3 kategori dalam pemberian harkat ulum alif penolong. Coba dalam KKP. Coba diulang, Bu. Bentar Bu ya. Untuk alif penolong, kita memperhatikan harakat kedua akar kata. Jika akar Huruf Jika- kedua, Bu ya. Hah? Huruf kedua akar kata, memperhatikan huruf kedua akar kata ya. memperhatikan Harkat kedua. Ya, harakat huruf kedua akar kata. ya. Jika harakat huruf kedua akar kata fathah, fathah dan kasrah, alif penolongnya dikasih kasrah. Ya. Jika harakat kedua akar kata domah, alif penolongnya domah. Oke, satu. Yang kedua. Kedua lupa lagi Bu. Oh. Harkat huruf penolong menyesuaikan dengan pola. Sesuai dengan pola. Jika pola Harakat kepala, alif penolong disesuaikan dengan pola. jika polanya Jika polanya af'ala, maka harakat alif penolong adalah fathah. Nah, jika istaf'ala, infa'ala, ifta'ala, Jika polanya istaf'ala dan ifta'ala, alif penolongnya infa'ala satu lagi ya. infa'ala, Maka harkat alif penolongnya alif penolongnya kasrah. kasrah. Nah, satu lagi apa lagi? Dalam KKP Rusia lagi. Dalam KKP Poin 8, Bu. Coba baca poin 8 Rusia. poin 8. Nah, itu masuk Sebentar Bu ya. Dalam KKP pemberian harkat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika huruf sianya alif dan ya, maka harakat alif adalah kasrah. Ya. Jika huruf sia di belakangnya waw, maka harakat alif penolong adalah dhammah. Iya, yang alif dan ya itu contohnya ihdi. Karena kata hadaya menjadi ihdi. Kalau yang waw, dawa, ud'u, itu contohnya ya. Ya. Karena da'wa waw ya. Iya. Oke. Sekarang saya ke Bu Sri Hartati. Betul ya Bu Ani? Bu Ani ikutin terus ya Bu Ani ya, Ani Fityani ya. Benar ya Bu jawaban dari Bu tadi? Sekarang saya ke Bu Sri Hartati. Bu Sri Hartati, Yahzaru ini pelakunya huwa. Siapa yang dimaksud dengan huwa di sini Bu? Bentar Bu ya. Yahzaru. Pelakunya huwa. Siapa huwa di sini? Bentar Bu ya. 64 Bu ya. Bentar Bu ya. Tadi Bu. Bentar Bu ya. Bisa semuanya ikutin Bu ya, biar enak nanti diskusi. Lihat aja ke depan Bu. Nggak nampak, tertutup nih Pak saya nih.
Kenapa kok terus tuh orang aja nampak nih? Nggak tahu saya. Ada apa nih Pak? Bukan saya lihat Al-Quran lagi. Oke, Zaru itu dulu. Oh, itu kan ada itu loh, Bu, di atas itu. Di Ada apaan nih, Pak? meeting, ada wiki screen kan? Yang 4 tuh. Yang di atas sekali itu. Wiki screen di apa nih? Gini. Tekan klik wiki screen. Dah. Dah. Klik nih, dah muncul dia. Muncul ya? Enggak. Orang-orang aja nampak Bu Erna Justi. Orang-orang itu kalau yang kita klik meeting. Nah, Nih. Nah, wiki screen nggak muncul dia nih. Karena dia otomatis sebenarnya Pak Master. Kalau saya otomatis Bu Wiki main screen otomatis kelihatannya. nah, di atas ini ada dua pilihan loh ya. Oh, kalau saya nggak ada pilihan tuh, otomatis saja. Oke. Ya, aja lah Bu ya. Ya, Zaru tadi Bu ya. Siapa? 64. Itu orang-orang munafik tuh Bu ya. Itu kita bicara gramatikal. Oh, ya Zaru itu siapa kata Bu ya kan? Huanya itu siapa pelaku hua di sini? Huanya kan satu orang. Oh, satu orang. Orang-orang munafik Bu ya? Enggak, itu terjemahan, itu berarti terjemahan. Kita bicara gramatikal. Gramatikal itu berarti Ibu hanya melihat di ayat saja. Penggalan kemana atau kata mana yang menyatakan hua di sini. Ya Zaru itu hua. Hua itu siapa? Ya, Kan gitu, siapa di sini ya. dalam kalimat ini, dalam ayat ini yang huanya yang mana? Ya Zaru. Setelah ya Zaru ada apa tuh, Bu? Ya Zarul munafiquna. Nah, itu kan munafikuna itu subjek. Ya. Jadi huanya itu al munafikuna. Iya, ya. Ya, jadi saya bilang orang munafik kan? Jangan. Enggak, itu terjemahannya, Bu. Itu terjemahannya. Kita dapat itu karena kita tahu pelaku hua itu adalah al-munafiku itu dari ayatnya. Nah, kalau Ibu sebutkan al munafikuna kan kita bisa lihat, ditanya lagi, kenapa kita bisa al munafikuna? Karena ada waw sukunna kan? Ciri subjek kan, Bu? Oh, sukunna, ciri subjek. Ya. Ya gitu. Jadi Urai yang dibuat ini, Bu, itu bermanfaat semua dalam menerjemah nanti. Ya. Oh, sukunna ya cirinya ya Pak. Kan diterangin, waw sukunna itu subjek. Ya. Padahal udah sering Pak Master bisa lupa juga. Ya. Nah, jadi kita melihatnya kalau ditanya